Data negara bobol. Nggak hanya bobol, tetapi dia berhasil diambil alih oleh si jahat. Wow. Dan kita pun ramai-ramai menggoblokkan dan membodoh-bodohi semau-maunya kita pejabat negara yang nggak becus melindungi arsip pemerintah atau arsip negara. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Bodoh, goblok, dan makilah. Karena itu sangat layak. Bisa-bisanya data nggak ada backupnya. Tetapi bagaimana jika kegoblokan atau kebodohan itu yang dilakukan oleh para pejabat itu sebetulnya mereka nggak sadar sebetulnya. Tanda kutip ya, nggak sadar. Mereka tidak sadari atau goblok bodoh itu bukan bagian dari kesadaran hakiki yang melekat tak terpisah dari cara kita memandang apa yang disebut praktek pendokumentasian. Dari sini kita seret pujangga dan dokumentator Pramudia Anantatur ke meja rapat pejabat Kominfo, ke meja rapat khusus Badan Siber dan Sandi Negara. Syukur-syukur kalau Menteri Budi dan Kepala Sandi Letjen Hinsa Siburian itu bisa hadir. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Pemusnahan dan backup data adalah siksa orba. Paling enggak menyiksa Pramudia Anantatur seumur hidupnya. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, Jas Merah episode Siksa Orba, Kominfo dan BSSN. Belajarlah dari Pramudia Anantatur pelajaran paling basic dari backup data. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Teman-teman sekalian, saat video ini dibuat, keluarga besar Pramudia Anantatur, keluarga besar Lentera di Pantara sedang berduka hebat. Putra bungsu Pramudia dan satu-satunya anak lelakinya, Yudhistira Anantatur, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa terbaik mengiringi kepergian Mas Yudi. Kalender peristiwa yang kita bahas di video Jas Merah kali ini adalah jauhnya sepanjang usia Yudhistira itu. Bahkan tanpa kita mesti tahu tanggal, kita nggak mesti tahu tahun berapa peristiwa yang menyiksa hidup Pram sampai ia meninggal di tahun 2006. Itu adalah peristiwa saat Mas Yudi masih bayi merah. Semua data Pram dimusnahkan dengan cara dibakar seperti membakar api unggun. Semua dokumen dalam rumah, semua pekerjaan pendokumentasian yang dikerjakan bertahun-tahun di tanggal 13 Oktober 65 dikuras dan dikumpulkan di halaman rumah, ditumpuk dan dibakar. Semua anggota keluarga diungsikan di tempat lain karena Yudhistira masih bayi. Jadi keluarga hanya mendengar dari jauh peristiwa pemusnahan dokumentasi itu. Pram yang melihatnya secara langsung bagaimana dokumennya musnah. Seperti semua pejabat teras di Kominfo dan Badan Siber yang melihat dengan mata nanar dan tidak punya daya menghadapi virus ransomware mengunci data negara. Dan lebih nyesek lagi, nggak ada backup data. Ada sih 52% yang terbackup. Sisanya innalillahi. Dari peristiwa pemusnahan 13 Oktober itu teman-teman sekalian, kelak saat Pram memulai lagi dari nol kecil proses pendokumentasian sepulang dari camp pembuangan Pulau Buru tahun 70-an akhir,
Backup data menjadi sesuatu yang sangat prinsipil dan sangat dasar dalam hidup Pramudia. Dasar, basic, prinsipil backup data. Jadi gini, backup atau pencadangan data itu termasuk kegiatan paling dasar di dalam praktek pendokumentasian itu. Backup itu satu kerja linier dari kerja satu mencari data, dua memilah atau mengidentifikasi atau katalogisasi, tiga menyimpan, empat mencadangkan atau backup, dan lima menghidupkan atau mengkomunikasikannya kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program. Kelima hal itu bukan soal teknis, bukan kegiatan adu platform, adu kecanggihan teknologi macam apa yang digunakan. Enggak. Kelima hal tadi itu nyari, pilah, simpan, backup, hidupkan. Itu adalah prinsip-prinsip dasar yang mesti menjadi kesadaran yang utuh dan melekat tak terpisah. Sekali lagi, melekat tak terpisah dalam praktek pendokumentasian. Ini berlaku di level apapun dan pada waktu kapanpun, di tempat dimanapun. 5 prinsip tadi, 5 prinsip praktek pendokumentasian mulai personal hingga negara, di era analog atau kertas maupun pendokumentasian digital, perlakuannya sama. Mau Kominfo, mau Badan Siber, bahkan para kru video mojok jas merah ini berlaku prinsip tadi. Pola kerjanya sama saja. 1 cari, 2 pilah, 3 simpan, 4 cadangkan atau backup, 5 hidupkan. Sampai di sini, ayolah Badan Siber, ayolah Kominfo, ayolah para kru video mojok, ayolah diri saya sendiri. Belajar dari sastrawan dan dokumentator Pramudia Anantapura. Teman-teman sekalian, kelima hal prinsipil dalam pendokumentasian yang sudah saya sebutkan berulang-ulang tadi melekat dalam kerja kreatif Pram, terutama sekali soal backup data. Bagi Pram, backup itu seperti alarm paling keras dalam laku praktik pendokumentasian. Backup itu penting, saking pentingnya gak usah dilokakaryakan, gak usah di workshopkan segala. Itu bawaan naluriah. Seperti kalau kamu lapar ya makan, itu aja. Pram itu gak perlu disuruh untuk melakukan pencadangan karena ada alarm berbunyi di kepalanya tatkala praktek backup data itu tidak dilakukan. Saya ajak teman-teman untuk melihat dari dekat sekali bagaimana Pram melakukan praktek pendokumentasian atas dirinya sendiri yang direkam oleh media massa. Jadi Pram itu sangat konsen merekam dan mendokumentasikan dirinya sendiri. Pram berprinsip bahwa untuk mengenal bangsamu, kenali dirimu, kenali keluargamu. Prinsipnya gitu. Jadi setelah Pram nyari data, kemudian dikumpulkan dengan cara digunting dan dilem, Pram lalu mengidentifikasi dokumen itu, dikasih label, kasih nomor, tanggal, seterusnya. Kemudian Pram menyimpan data-data itu dengan cara apa? Dijilid jadi satu, seperti layaknya buku agar tidak tercecer. Dan itu semua dilakukan secara manual. Menjilid pun dilakukan secara manual. Atau dalam bahasa Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara yang sangat sibuk konferensi pers. Kerja penjilitan manual ala Pram itu adalah melakukan apa yang disebut pemusatan data. Pemusatan ya, bukan pemusnahan dokumen. Nah, dokumentasi yang terjilid atau data terpusat itu kemudian diapain? Pram mengkopinya menjadi 4 hingga 5 dengan mengikuti berapa jumlah anaknya. Tuh. Kopian itu kemudian dibagikan ke masing-masing anak. Berapa jumlahnya? Misalnya ada 4 ya, kopi 4 atau 5 di kopi 5. Apakah Pram memaksakan itu semua agar anak-anaknya mau membaca dokumentasi bapaknya? Boleh jadi iya. Dan itu mulia sekali kan. Mungkin Pram ingin agar anak-anaknya mengenal siapa orang tua mereka.
Tetapi saya kira bukan itu perkara paling pentingnya. Pramudia sangat sadar, seperti sudah saya singgung sebelumnya, bahwa hidupnya itu senantiasa berada di mulut aparatus negara yang setiap saat bakal memangsanya dengan cara dokumentasinya dirampas dan dibakar. Seperti aparatus negara yang dokumennya saat ini dirampas paksa oleh black hat hacker. Teman-teman sekalian, sejarah hidup Pram adalah saksi dari praktek banal itu semua. Ini usaha Pram untuk apa? Jaga-jaga. Jika masa itu datang lagi, Pram enggak perlu harus menangis abadi, harus terseduh-seduh di pojok sejarah dan kelihatan culun seperti Menteri Kominfo dan Ketua Badan Sandi Negara itu. Ya karena datanya tersebar ke banyak pihak. Datanya tidak terpusat pada satu tempat. Pram juga jaga-jaga, khawatir sekiranya ada maling dokumen dan membawa dokumen dari perpustakaannya tanpa diketahui. Habis sudah. Jadi banyak sekali kemungkinannya. Sebagai penulis, Pram tahu betul betapa menyesakkannya hidup kreatif tanpa dokumentasi, tanpa dokumen, tanpa data. Apalagi dokumen yang dikumpulkan dengan menghabiskan umur. Hilang begitu saja karena kecerobohan, karena kelalaian. Ceroboh dan lalai bahwa suatu saat ada sekelompok manusia menyerbu rumah dan membakar apa saja yang ada di dalamnya. Pram tidak pernah menduga bahwa siklus buruk itu terjadi pada hidup. Jadi kalian semua masih bisa membaca misalnya roman yang sangat menyentuh seperti Gadis Pantai karena ada seseorang di Australia menyimpan clipping cerita bersambung dari roman itu di Bintang Timur tahun 62, Gadis Pantai. Sementara dokumen Pram sendiri sudah musnah pada tanggal 13 Oktober 65. Kalau pembaca karya sastra hari ini, kalian yang nonton video ini berkesempatan membaca karya-karya Pulau Buru Pram, sadarilah bahwa itu semua bisa dan bisa terjadi karena praktik backup indisiplin. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Kelangkah, Rumah Kaca, Arus Arus Balik, Mangir, itu semua bisa kita baca karena di backup oleh Pram. Satu-satunya yang tidak terbackup secara sempurna adalah Mata Pusaran. Dan itulah karya yang gak pernah saya atau kalian semua membacanya. Kenapa? Karena soal backup. Gimana mau sempurna lah, ditungguin tentara di kios mesin fotokopi di Patung Tani di dekat Gambir, Jakarta Pusat. Tentara ngasih waktu, ngasih deadline, lalu dirampas. Bayangkan, kurang tersiksa apa lagi itu. Pengarang sendiri karya itu memohon untuk ngopi karyanya sendiri, bayangkan itu. Untuk nge-backup tulisannya sendiri, sementara aslinya disita oleh militer. Dari hidup kayak gituan lah, dari hikayat siksa orba seperti itulah, Pram secara otomatis mempraktekkan senormal-normalnya bahwa mencadangkan data bukan perkara tata kelola, bukan perkara kelebihan dan kekurangan biaya, bukan soal budget. Gak ada urusan dengan itu semua. Karena praktek pencadangan data, praktek backup data melekat dengan sendirinya dalam praktek pendokumentasian itu sendiri. Sudah menjadi rukun-rukun wajib ibadah dokumentasi. Pram ingin bilang, jika Anda sudah memulai melakukan pendokumentasian, mau uangnya cukup, mau uangnya enggak, bagaimanapun caranya, Anda mesti melakukan secara sekaligus. Garis ini lurus dan konsekuen. Cari, pilah, simpan, cadangkan, hidupkan atau komunikasikan. Satu saja kurang, amal pendokumentasianmu
dianggap cacat. Rukun praktek pendokumentasianmu dianggap batal. Di level individu, dalam praktek pendokumentasian secara personal, sudahkah mempraktekkan metode sederhana ala Pramudia itu? Di level komunitas atau asosiasi atau perusahaan dalam praktek pendokumentasian secara madya, sudahkah bekerja dengan rumusan metode sederhana ala Pram itu? Di level negara, bodoh. Itu makian dari Meutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar. Meutia ngatain Kepala Badan Siber Hinsa Siburian Letjen sebagai bodoh. Jenderal Hinsa mendapatkan predikat bodoh itu setelah ngaku secara terus terang lembaganya gak ngelakuin backup data. Dan di ruangan parlemen kita pun bersorak puas melihat kepandiran dipertontonkan. Atau sesungguhnya kita sedang bercermin melihat diri kita sendiri. Dalam praktek dokumentasi sehari-hari, ada kalanya saya ini lebih pandir dari Kepala Badan Siber dan Sandi itu. Lebih ngawur dari Menteri Budi itu. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikel dari Warung Arsip, Jas Merah, dari Kafe dan Galeri Tiga Rupa, Kabupaten Sleman. Sampai jumpa di episode Siksa Orba berikutnya. Salam Ceroboh.